Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolita News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, informasi utama kami hadirkan untuk Anda pemirsa dalam rangka mendorong upaya pelestarian sumber daya air, Hari Bakti Rimbawan peringatan Hari Air Sedunia. Wakil Rektor UIN Malang bersama pejabat Kota Batu melaksanakan penanaman pohon beringin di kawasan Hutan Kampus 3 UIN Maliki Malang, Telekung, Cenderejo, Kota Batu. Ini dia liputannya. Sumber mata air khususnya di Kota Batu untuk saat ini memang semakin menipis. Terlebih peran Kota Batu sebagai penyimpan sekaligus pemasok air sangat besar, sehingga perlu mendapat prioritas perhatian dan bantuan. Kota Batu harus diperhatikan dan dibantu oleh semua pihak karena dari sanalah aliran air Sungai Berantas bermula. Dari banyaknya sumber mata air di Kota Batu, ada 3 sumber mata air yang mendapat prioritas perhatian, yaitu sumber Gemulo, Binangun, dan Banyuni. Karena debit air di 3 sumber ini menurun drastis dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, selain melibatkan PJAM Kota Batu, PJAM Kota Malang juga diminta terlibat dalam kegiatan konservasi, semisal dengan menyediakan ribuan bibit tanaman untuk reboisasi. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia di kawasan Hutan Kampus 3 UIN Malang, bisa mendorong semua kalangan untuk bergotong royong saling menjaga sumber mata air, khususnya di lingkungan Kota Batu, agar bisa terus mengalir dan lestari. Saya pikir saya hanya menambahkan, karena sudah banyak yang disampaikan tujuannya dan sebagainya. Saya hanya ingin mengajak para pihak untuk mari kita sama-sama memiliki kepekaan, kepedulian, kemudian komitmen dan program serta rencana aksi bersama untuk penyelamatan alam dalam hal ini lingkungan hidup, baik itu hutan, air, dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya. Apa ini berpesan kepada generasi ke depan, Pak? Berpesan pada kita semua dan juga generasi ke depan, karena masa depan itu ditentukan juga oleh saat ini. Ini yang paling menarik sebenarnya
sumber air di Batu ini mulai mengecil, bukan besar. Kapasitas masyarakatnya lebih besar. Nah, inilah butuh tadi saya sampaikan, ada kepekaan, kepedulian, komitmen, dan program serta rencana aksi bersama. Kolaboratif para pihak untuk sama-sama bekerja untuk melestarikan. Apakah berhenti sampai di sini, Pak? Tidak, harus terus menerus. Selama kita masih hidup, alam ini masih ada, kita harus terus dengan mencari sumber alam lainnya ya. Betul. Kuncinya harus ada sinergitas dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan asalkan semuanya ada kolaborasi dan sinergitas. Program dari pemerintah untuk air ini gimana, Pak? Program dari pemerintah tentunya kita selalu mendorong supaya masyarakat peduli, pemerintah peduli, dan tentunya semua nanti program-program yang untuk melestarikan alam bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tim Satuan Tugas Pangan melakukan operasi pasar di wilayah Kabupaten Malang. Beberapa harga kebutuhan pokok relatif stabil meski ada kenaikan, sementara harga cabai tebus Rp80.000 per kilogramnya. Selain memantau persediaan bahan pokok, tim Satgas Pangan juga memantau harga kebutuhan pokok agar tetap stabil. Operasi pasar dilaksanakan di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang pada Senin 21 Maret 2023. Tim gabungan Satuan Petugas Pangan mendatangi sejumlah toko dan pedagang bahan kebutuhan pokok. Selain memantau harga dan persediaan bahan pokok, tim Satgas Pangan juga periksa barang kebutuhan lain menjelang bulan Ramadan 2023. Operasi pasar yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Malang, tim Satgas Pangan memantau untuk kebutuhan pokok dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri dipastikan mencukupi. Harga kebutuhan pangan relatif stabil dan ada beberapa yang mengalami kenaikan namun masih wajar. Dalam pantauan Satgas Pangan ditemukan salah satu barang yang harganya sudah melambung tinggi, yaitu cabai, yang mana harganya sudah tembus Rp80.000 per kilogramnya. Hal itu dikarenakan faktor cuaca yang masih musim penghujan, sehingga tanaman dari petani banyak yang rusak maupun busuk yang mengakibatkan harga melambung tinggi. Hal ini dijelaskan Kadis Perindak Kabupaten Malang, Mahila Suryajowi, bahwa Satgas Pangan telah melakukan pemantauan harga jelang Ramadan dan terdapat harga cabai yang melambung tinggi lantaran musim penghujan yang membuat tanaman cabai maupun tomat membusuk dan dirasakan seluruh Indonesia, serta direncanakan pada bulan April akan terjadi panen besar cabai yang bisa membuat harga kembali normal. Jadi kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk bagaimana caranya pendistribusian antara petani, karena direncanakan asumsi dari Dinas Pertanian itu pada bulan April akan ada panen raya di daerah Ngantru dengan keluasan tertentu, sehingga insya Allah lah nanti dengan panen raya cabai nanti bisa memenuhi kebutuhan dari Kabupaten Malang, malah mungkin dimungkinkan bisa kita distribusikan ke daerah yang lain. Estimasi nanti bulan April menjelang hari raya. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizky Saputro yang juga Ketua Satgas Pangan Polres Malang mengatakan jika pantauan harga sembako masih mengalami kenaikan yang wajar, namun harga cabai sudah tembus Rp80.000 per kilogramnya, yang mana memang faktor cuaca. Di Pasar Kepanjen tadi sudah kita lihat bersama bahwa di Pasar Kepanjen ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan. Namun dari beberapa hasil pengecekan, kenaikan masih dalam tahap normal, artinya tidak begitu signifikan. Ada satu
yang menjadi perhatian yaitu cabai saat ini mencapai 80.000 per kilogram. Namun memang karena tadi pada saat rakor juga sudah dibahas, memang cabai ini mengalami kenaikan, artinya karena dari segi produksi, karena ini juga musim hujan, jadi mungkin produksinya tidak sebanyak biasanya. Kemudian kami dari Satgas Pangan Kabupaten Malang akan melakukan upaya-upaya bersama untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok penting di Kabupaten Malang ini tidak mengalami kelangkaan. Kemudian kami juga akan memastikan stabilitas harga bahan pokok penting, serta kami juga akan memastikan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok penting baik sampai ke konsumen-konsumen. Kami akan melakukan kerja keras, apalagi ini menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami akan selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam hal menjaga stok dan harga bahan pokok di pasar-pasar. Selain pantauan harga dan stok kebutuhan pokok, Satgas Pangan juga mengantisipasi penimbun sembako jelang Ramadan dan Idul Fitri, serta akan menindak tegas jika ditemukan dan juga akan mengawal distribusi kebutuhan pokok jelang Ramadan hingga Idul Fitri sampai kepada konsumen. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita perayaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Berita lengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum jam 5:30 petang. Safari Ramadan jam 7 malam. Tadarus Al-Quran jam 9 malam. Tayang setiap hari hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, dansa semasa. Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, atau
ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Keluarga besar kelompok kerja guru TK Gugus 5 Kecamatan Batu menggelar pawai ta'aruf bersama lembaga TK yang ada di Gugus 5 Kecamatan Batu. Ini dia liputannya untuk Anda. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, disambut dengan penuh kegembiraan dan antusias oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia, tak terkecuali oleh lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Batu. Bertepatan dengan menyambut Ramadan 1444 Hijriah tahun ini, keluarga besar kelompok kerja guru TK Gugus 5 Kecamatan Batu menggelar pawai ta'aruf. Diikuti oleh kurang lebih 350-an siswa-siswi dari 6 lembaga TK di wilayah Kecamatan Batu. Di antaranya TK PGRI 5 Batu, TK Bina Harapan, TK Nurul Iman, TK Kartini, TK Teratai, dan TKIT Rumah Pelangi. Nuansa sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan terpancar dari keceriaan anak-anak yang dengan begitu semangat berkumpul sejak pagi di depan Gedung Kesenian Kota Batu di Jalan Ororomo. Anak-anak dari 6 lembaga TK di wilayah Kecamatan Batu ini berpawai sambil membawa papan bertuliskan berbagai ucapan menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati, Ketua Gugus TK. Ketua Gugus TK ini melaksanakan kegiatan pawai ta'aruf untuk memperingati bulan Ramadan yang akan diikuti 350 anak dari 6 lembaga. Rute pawai ta'aruf ini kurang lebih menempuh jarak 1 km, diawali dari start di Gedung Kesenian Kota Batu dan finish di depan BNS. Dari Kota Batu, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan menyambut bulan suci Ramadan dalam rangka milad ke-45 tahun MAN Kota Batu dan pawai ta'aruf menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, MAN Kota Batu mengusung tema meningkatkan kualitas kecintaan terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kegembiraan menyambut bulan suci ini, MAN Kota Batu implementasikan melalui pawai ta'aruf dengan tujuan agar peserta didik dapat mengambil hikmah dari kemuliaan bulan Ramadan. Tak hanya kesukaan menyambut bulan Ramadan, kali ini MAN Kota Batu juga merayakan ulang tahun yang ke-45 tahun, di mana ulang tahun tersebut mengambil tema yang sangat baik untuk menyambut setengah abad MAN Kota Batu dengan mengusung tema dengan milad MAN Kota Batu ke-45, kita wujudkan madrasah unggul, bermartabat, mandiri, berprestasi. Dalam acara tersebut dihadiri 1.145 siswa-siswi dari MAN Kota Batu dan para guru serta staf kurang lebih 100 orang. Hadir pula ketua komite dan jajaran dari Polres dan Polsek Batu. Acara diawali di pagi hari dengan tarian samani yang
diikuti seluruh kelas 10 dan dilanjutkan dengan pawai ta'aruf diberangkatkan langsung oleh Kepala Sekolah MAN Kota Batu, Dr. Andes Haji Farhadi MSI, dengan ditandai pengibaran bendera pawai ta'aruf MAN Kota Batu. Dalam perjalanan rute melalui Jalan Dewi Sartika, Jalan Imam Bonjol, dan diakhiri di halaman MAN Kota Batu. Dengan menempuh jarak kurang lebih 2 km, dalam perjalanan peserta memberikan penampilan-penampilan dan sukacita dalam pawai dengan tujuan memberikan yang terbaik dan menyambut bulan suci Ramadan. Dalam acara tersebut juga pengisi basar dari kelas 12 juga ditampilkan beberapa kreasi seni baik modern maupun tradisional dan bersolawat. Menurut Kepala Sekolah MAN Kota Batu, acara milad dan pawai ta'aruf tersebut mempunyai makna dan tujuan madrasah yang islami, nasionalis, dan berakhlak mulia, serta unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, serta berbudaya literasi dan menciptakan lingkungan belajar ramah. Harapan saya prestasi yang sekarang ini makin hari makin meningkat, baik prestasi akademik maupun selesai sudah acara seremonial milad MAN Kota Batu yang ke-45. Siswa-siswinya calon pemimpin bangsa, sehingga harus baik di masa yang akan datang. Alhamdulillah proses PPDB di MAN Batu sudah hampir selesai dan kita sudah sampai saat ini kurang lebih menerima 12 kelas, hampir sama dengan yang tahun kemarin, kurang lebih seperti itu. Mulai 2 tahun yang lalu ada program-program unggulan yang ditawarkan di MAN Kota Batu, yaitu kelas olimpiade, kelas tafid, kelas riset. Bahkan untuk tahun ini kita mulai buka program SKS dengan harapan kita bisa melayani siswa-siswi yang berpikiran cepat. Seperti itu. Karena ketepatan milad ini bersama dengan dimulainya Ramadan, semoga dengan milad ini membawa dampak positif hingga Ramadan ini nanti seluruh warga madrasah bisa mensukseskan kegiatan Ramadan sehingga membawa pendidikan dalam sehingga menjadi kita menjadi insan yang bertakwa. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan balon udara, menandai usia dari MAN Kota Batu telah berusia 45 tahun, serta pemberian door prize dengan beberapa jenis hadiah yang telah disediakan oleh panitia milad 45 MAN Batu dan pawai ta'aruf. Ya, ini adalah ulang tahun yang kita kemas secara sederhana, tetapi meriah. Ya, ini baru pertama kali kita mengadakan seperti ini. 45 tahun, tepatnya 45 tahun MAN Kota Batu. Jadi harapan kami di sini adalah bahwa MAN Kota Batu semakin jaya, semakin meningkat prestasi-prestasinya. Karena kita sebenarnya hanya mau mengadakan jalan sehat itu saja, tapi merembet ya. Jadi merembet ke ada pawai ta'aruf seperti ini, kemudian ada drum band dan sebagainya. Ini mendadak sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Insya Allah kita akan programkan ya dengan mengundang dari beberapa pihak, tidak hanya dari intern kita saja, tapi kita akan undang, kita sesuaikan dengan keadaan nanti ya. Jadi kita akan lebih meriah lagi dari hari ini. Kami mewakili panitia dan juga keluarga besar MAN Kota Batu berharap bahwa 45 tahun MAN Kota Batu kedepannya semakin berprestasi, semakin maju, dan semakin banyak siswa-siswi yang akan sekolah di sini nanti. Dari Kota Batu, Abdul Rohim Atifi melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Tradisi menjelang puasa Ramadan tiba. Warga desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, gotong royong membersihkan tempat makam leluhur. Tradisi yang diberi nama gugur gunung ini dilakukan setiap tahun sekali menjelang puasa Ramadan. Menjelang puasa Ramadan tiba, warga desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Malang, bergotong royong membersihkan tempat pemakaman umum desa setempat. Dengan membawa cangkul dan sabit, ratusan warga desa Ampel Dento nampak antusias bergotong royong membersihkan di samping masing-masing makam. Tradisi atau kebiasaan bersih-bersih makam warga setempat menyebut gugur gunung yang dilakukan setiap memasuki bulan suci Ramadan. Bergotong royong membersihkan makam tidak hanya milik leluhurnya sendiri, namun bersih-bersih makam juga dilakukan seluruh leluhur di tempat pemakaman umum di desa Ampel Dento. Hal ini dilakukan untuk persiapan keluarga leluhur berziarah ke tempat pemakaman umum untuk mendoakan terhadap leluhur masing-masing setiap kali menjelang bulan Ramadan. Kepala Desa Ampel Dento mengatakan, makna yang diambil dari kegiatan bersih-bersih kubur ini adalah sebagai bentuk nilai kebersamaan, silaturahmi, dan secara keyakinan tentu lebih sadar bahwa suatu saat manusia juga akan kembali. Selain itu, gotong royong membersihkan makam ini sudah menjadi kebiasaan atau turun-temurun bagi warga desa. Ini tradisi apa, Pak? Ini tradisi adat ya, Pak ya. Adat makam yang ada di Ampel Dento.
ini dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu dikerjakan oleh warga. Dan masalah Pak ini sudah tahun menahun, Pak. Tadi kita itu tinggal meneruskan aja, Pak. Ngikuti zaman yang dulu hingga sampai sekarang, biar nggak sampai istilahnya punah. Kita melestarikan aja budaya yang seperti ini. Ini dilakukan setiap menjelang Lebaran, puasa atau gimana? Iya, setiap menjelang puasa. Artinya kalau baca yang dulu itu gugur gunung, Mbak. Jadi dengan pada masalah ini dikerjakan oleh warga Desa Ambentok, khususnya di Bunder selama di Kasin. Ini dua istilahnya dusun Bunder sama dusun Kasin. Pemerintah desa setempat berharap tradisi atau kebiasaan bersih-bersih tempat pemakaman umum setiap kali menjelang bulan puasa ini harus tetap dilestarikan dan jangan sampai punah. Dari Kabupaten Malang, Yandian ATV melaporkan. Ya, Golden Tulip Holland Resort Batu siap sambut bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai persiapan menarik. Dekorasi megah bertemakan Masjid Muhammad Cheng-ho sudah berdiri megah menghiasi area lobi dan restoran. Diangkatnya tema tersebut terinspirasi dari salah satu objek wisata di Jawa Timur, yakni Masjid Cheng-ho. Di sini sudah disiapkan. Golden Tulip Holland Resort Batu siap sambut bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai persiapan menarik. Dekorasi megah bertemakan Masjid Muhammad Cheng-ho sudah berhasil megah menghiasi area lobi dan restoran. Diangkatnya tema tersebut terinspirasinya salah satu objek wisata di Jawa Timur, yakni Masjid Cheng-ho. Tak hanya itu, Golden Tulip Holland Resort Batu kembali menghadirkan sajian berbuka puasa dengan berbagai pilihan, di antaranya Rich Tafel Pasar Tiban yang akan disajikan di Eateria by Branse, Al-Baten Rich Tafel yang akan disajikan di Infinite 8 Bar and Grill, dan menghadirkan kembali Iftar Buffet Dinner Pasar Tiban. Menu-menu yang disajikan tahun ini tentunya lebih bervariatif dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Iftar Buffet Dinner Pasar Tiban, juga setiap harinya akan disajikan menu-menu yang berbeda, tentunya dengan varian style and live cooking beraneka ragam, di antaranya sajian martabak, pangsit mie ayam, tahu tek Surabaya, roti john, dan juga es teler. Tak kalah menarik, Golden Tulip Holland Resort Batu juga memberikan door prize, sebuah sepeda lipat, dan juga dining voucher. Tamu-tamu yang beruntung juga akan mendapatkan door prize ini di setiap minggunya dengan sistem undian kupon. General Manager Golden Tulip Debbie Resnatari berharap sajian-sajian berbuka puasa Ramadan kali ini sama ramainya dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini bisa melebihi tahun-tahun sebelumnya, karena menu-menu yang disajikan lebih bervariasi dan setiap harinya berganti menu sesuai sajian menu khas Nusantara. Serta di tahun-tahun mendatang, Golden Tulip Holland Resort Batu tetap menjadi tujuan para tamu untuk berbuka puasa. Tak hanya Pasar Tiban, di momen Ramadan ini, Golden Tulip Holland Resort Batu juga menawarkan promo menarik, menginap hanya dengan Rp800.000 per malamnya. Konsepnya, saya benar-benar mempelajari beberapa customer-customernya Golden Tulip sebelumnya. Jadi memang kita usung kebanyakan menu yang kita sajikan adalah stall. Karena mesti buka puasa, itu orang pasti lebih senang lapar mata dan nunggu makanan yang mau dihidangkan itu benar-benar panas. Jadi saya siapkan di situ, setelah chefnya masak, orangnya ngambil, semua langsung disajikan. Dan itu menunya yang seperti biasa dari tahun ke tahun, itu dari Sabang sampai Merauke itu ada. Ya, jadi sini ada nasi kebuli, sampai ke rendang Pariaman, semuanya ada. Menunya berubah. Jadi untuk dirotasinya, kita ada semua di flyer kita, ada di brosur kita, di menu-menu yang kita share, itu setiap harinya berubah. Gitu. Kalau yang stall-stallnya kita tetap, cuman kita ada menu main course-nya kita yang berubah, dessertnya berubah, untuk kolak dan pembatal buka puasa berubah. Dan gak kalah menarik, kita di sini ada air zam-zam. Air zam-zamnya itu pada saat kita membatalkan puasa sudah disiapkan di depan pada saat registrasi. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, mengusung tema Ramadan Berbagi, SDN Tulungrejo 1 antusias menggelar banyak kegiatan untuk menyambut serta memeriahkan Ramadan yang rencananya akan jatuh di tanggal 22-23 Maret 2023. Kepala Sekolah SDN Tulungrejo 1, Supriyanto, menjelaskan bahwa sekolah memiliki program dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini sendiri merupakan awal rangkaian dari kegiatan Ramadan yang akan diadakan di SDN Tulungrejo 1. Di mana rangkaian kegiatan Ramadan kali ini diawali dengan kegiatan pentas kreasi dari siswa-siswi SDN Tulungrejo 1 dan juga lomba mewarnai bersama ayah bunda serta lomba fashion show. Dan dilanjutkan dengan kegiatan pondok Ramadan yang di dalamnya juga terdapat kegiatan berbagi santunan anak yatim piatu serta mengaji bersama dan nuzulul Quran. Di mana ending kegiatan ini nantinya yaitu pengajian bersama untuk memberikan bekal kepada siswa-siswi SDN Tulungrejo 1 tentang bulan Ramadan. Program ini sendiri merupakan pertama kali dalam tahun menjabat Kepala Sekolah SDN Tulungrejo 1. Oleh karena itu, nantinya Supriyanto akan dilanjutkan tiap tahun untuk menyambut dan mengawali bulan Ramadan serta untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang ada di tempat ini. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan, menyambut Ramadan itu. Yang pertama adalah pembukaan hari ini, yaitu kegiatan pentas kreasi dan lomba-lomba untuk anak TK, di mana lombanya adalah lomba mewarna bersama ayah bunda, kemudian lomba fashion show. Nanti berikutnya di selama bulan Ramadan nanti ada namanya Pondok Ramadan bagi anak-anak kami untuk mendidik pendidikan karakter, di mana di situ ada kegiatan
berbagi, kemudian kegiatan mengaji bersama, kemudian ada kegiatan santunan untuk anak yatim piatu, dan ada khataman Quran. Endingnya kegiatan ini nanti adalah menjelang nuzul Quran, di mana kita akan mengundang ustadz untuk melakukan pengajian untuk anak-anak guna memberikan bekal kepada anak-anak tentang bulan Ramadan. Senada dengan Kepala Sekolah SDN Tulungrejo 1, pihak komite sekolah juga mendukung diadakannya kegiatan ini di tiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan pihak komite sekolah, Ar-Rahman Mustafa, bahwa dengan kegiatan ini diharapkan siswa di SDN Tulungrejo 1 nantinya dapat lebih cerdas dan memiliki karakter dan wawasan yang lebih luas. Pihak komite sendiri berharap nantinya pemerintah daerah juga ikut mendukung kegiatan pembelajaran di SMP Tulungrejo 1. Salah satunya yaitu dengan mendukung fasilitas untuk tempat ini, sehingga nantinya diharapkan SMP Tulungrejo 1 dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswi yang ada di tempat ini. Komite mendukung program sekolah SDN Tulungrejo 1 mengadakan kegiatan semacam ini karena kita mendukung dengan kurikulum merdeka, ya, biar siswa itu semakin cerdas, ya, berwawasan, terus pendidikan karakternya lebih luas. Ya. Program semacam ini dilaksanakan ya, kerjasama antara pihak sekolah, juga paguyuban, komite ya, untuk mendukung pendidikan yang lebih maju. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, bukan hanya siswa-siswi SDN Tulungrejo 1 yang antusias mengikuti program Ramadan Berbagi yang diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Para wali murid SDN Tulungrejo 1 juga mendukung kegiatan ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Hal ini disampaikan oleh Erna Kantirahayu dan Elis Sulistiorini yang merupakan wali murid siswa SDN Tulungrejo 1. Mereka mendukung program Ramadan Berbagi, rutin diadakan tiap tahunnya. Apalagi dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajarkan dan dipupuk untuk memiliki mental dan karakter percaya diri. Erna Kantirahayu berharap kegiatan ini rutin tiap tahun diadakan. Hal ini dikarenakan wali murid sendiri merasakan manfaat positif yang dihasilkan dari kegiatan ini. Apalagi melihat bahwa dengan kegiatan ini, siswa-siswi lebih berani berekspresi dan menyalurkan bakatnya di depan umum. Elia Sulistiorini juga berpendapat selain untuk mengasah bakat-bakat siswa-siswi SDN Tulungrejo 1, dirinya juga merasakan manfaat dengan adanya kegiatan ini, di mana kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah guyup rukun bagi wali murid SDN Tulungrejo 1 untuk lebih saling mengenal. Juga saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga dengan anak-anak bisa tampil di panggung sehingga anak-anak dapat menyalurkan bakatnya. Kalau Bu ini? Kegiatan pagi ini di SDN Tulungrejo 1 sangat-sangat bagus dan bisa melatih keberanian anak-anak. Saya sebagai orang tua sangat bangga karena dengan adanya kegiatan ini anak-anak berlatih untuk keberanian serta bisa berkumpul dengan teman-teman mereka untuk kerjasama agar acara pagi ini bisa berhasil dan sukses. Bukan hanya wali murid yang antusias dengan kegiatan Ramadan Berbagi ini, Syafanuha, siswi yang duduk di kelas 6 SDN Tulungrejo 1 juga mengaku sangat senang dengan kegiatan-kegiatan ini. Apalagi dengan kegiatan ini dirinya bisa mengenal banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, Syafa juga senang dengan penampilan dan atraksi yang diberikan oleh teman-temannya di SDN Tulungrejo 1. Dirinya juga berharap ke depannya kegiatan ini dapat terus diadakan dan lebih menarik lagi.
lagi. Syafa juga berharap ke depan bakat-bakat lain yang ada di SDN Tulunrejo 1 nantinya dapat juga mendapat bagian dan ditampilkan di acara ini. Saya bisa mengenali budaya-budaya di Indonesia. Saya juga senang bisa melihat tampilan atau bakat teman-teman saya. Seneng nggak untuk kegiatan sama kamu? Cukup sih, soalnya kayak agar lebih bisa mengenali budaya-budaya Indonesia, juga bakat-bakat yang terpendam bisa keluar gitu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 22 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kemudian